dari segi badan usahanya boleh kenalan ya nggak apa-apa. Maksudnya dari segi ekonomisnya apa dari segi apanya? Ekonominya itu orang. Di sini ada beberapa pertanyaan Bu, sangat banyak. Boleh. Ini Ibu satu ibu. Oh gitu. Boleh lanjut? Iya silakan. Jadi yang pertama itu Ibu bisa nggak ceritain ke kita gimana kisah sukses Ibu, rintangan yang Ibu lalui, tantangan Ibu selama membangun usaha ini. Awal mulanya kalau historinya itu dari pengalaman pribadi sebenarnya. Waktu lulus kuliah dapatlah kerja, dulu kuliah kan di Malang di Jaya pertanian nih. Jadi lulus kuliah punya ide pulang ke Lombok, bangun Lombok kayak gitu-gitulah bla bla. Kalau baru lulus biasanya begitu. Udah gitu dapatlah kebetulan Sampurna Agro dulu buka perusahaan baru di sini tahun-tahun 2000 itu. Tahun 2000 udah lahir belum? 2000 Tahun 2000 perusahaan Sampurna Rokok itu buka perusahaan namanya Sampurna Agro di Sembalun pusatnya. Farm dulu pertanian kan nyambung lah ya agronomis, mau jadi agronomis. Sementara farm Sembalun itu jadi, Sampurna Agro itu punya juga kantor di Labu Api yang mau ke arah Banyumulak sana itu di situ mereka buat industri home decor khusus dari buah kering. Nah itu teknologinya bagus, semua pokoknya sophisticated. Kalau lihat itu pengeringan buah yang untuk bikin buah itu seperti aslinya, jadi warnanya apanya, tapi buahnya kering gitu. Cuma idenya kalau di luar itu kan mereka pakai dekorasi itu biasanya plastik atau apa kayu apa gitu kan untuk long term jangka lama. Nah ini idenya itu pakai dried fruit itu, jadi orang di sana itu kan mereka kayak apa ya, seneng punya setiap acara itu punya dekornya sendiri, ada event spring, ada gini-gini koleksinya. Nah jadi cari sesuatu itu yang kalau udah dipakai misalnya dibuang itu nggak bikin galau, artinya nggak bikin pencemaran karena itu kan ngurangi limbah. Jadi industri ini jawabannya, jadi setiap mereka beli nih dried fruit udah selesai dipakai ya udah tinggal buang kan, nggak masalah, toh itu juga dari bahan alami gitu. Nah saya dari situ di Sampurna Agro itu Indonature dulu nama divisi ininya, divisi handicraftnya itu jalan dia dari 2000 sampai 2005. Nah itu masalah perusahaan, jadi 2005 itu sama Sampurna perusahaan itu dijual gitu, termasuklah Indonature itu. Nah pada saat Indonature itu dijual ke perusahaan lain, tante ada yang nawarin, kakak tingkat dulu dia nawarin buka perusahaan sejenis tapi bukan dried fruit, karena kalau dried fruit itu kan dia perlu teknologi tinggi terus mahal biayanya. Jadi dia idenya bikin dekorasi juga tapi dari bahan dried yang bukan buah apa, agricultural waste. Jadi kalau kita nyebutnya handicraft dried botanical, jadi dari ranting kayu, dari serabut, dari akar-akaran, dari apa yang melimpah dan orang nggak terpikir tadinya mau buat kerajinan, misalnya kayak dari serabut kelapa. Ada yang bikin kerajinan tapi kerajinan model kita agak lain gitu. Nah, terus setelah 2005 sampai 2012 masih ini sama partner orang asing. Jadi waktu itu kita pure produksi, enggak pegang marketing. Jadi kita produksi, yang jualan ada nih, kita khusus yang jualan pesen apa ya itu yang kita buat gitu. Jadi kalau konsepnya kerajinan seperti ini, industri kecil ya seperti ini, kita bikin produk gitu. Bikin produknya itu untuk ini aja, apa namanya, untuk promosi dulu, R&D kita sebutnya. Bikin produk apa, kalau ada order baru kita produksi besar. Jadi bukan seperti kayak industri makanan atau apa, kan kita bikin tuh baru dijual. Nah, kalau nggak ada pesanan ya nggak produksi. Jadi ada pesanan masuk baru aktivitas produksinya ada. Setelah itu dari tahun 2016 ada lagi apa transisi, jadi yang partner kita yang dari luar itu sudah nggak mau, istilahnya mau pensiun lah, nggak ikut lagi di industri ini. Jadi sekarang pure udah jadi
tantangannya sih pertama itu apa namanya, karena yang dari awal kita coba produksi terus dilepas sama yang belinya, itulah istilahnya sekarang kita harus cari pasar juga nih. Nah, cuma sementara ini ya sampai sekarang lah istilahnya, mudah-mudahan terus. Jadi customernya udah ada nih, karena sudah ada dari zaman dulu, jadi udah cukup sibuk sebenarnya sama yang order yang sudah ada. Memang sekali dua kadang-kadang kita kontak customer yang udah misalnya udah setahun nih dia, oh ini kok tiba-tiba hilang nggak order, paling kita bilang say hello, tawarin produk baru, kayak gitu-gitu aja modelnya. Terus kalau ini lagi hambatannya, ada beberapa barang yang dia musiman. Kalau kelapa mungkin enggak ya, kan kita kan pulau kelapa, mau kelapa seberapa banyak di Lombok kan, di Lombok Utara tuh habisin nggak habis-habis gitu kan. Nah kalau itu nggak masalah, ada seperti kayak buah mahoni itu kan dia musiman, jadi kalau ada pesanan lagi nggak musim ya kadang-kadang kita tolak gitu kan, padahal kan sayang kalau ada. Sama ini terkait musim, kadang-kadang kan Indonesia kadang kalau lagi musim hujan ada agak masalah kita karena kita perlu matahari untuk pengeringan, itu aja sih. Tapi itu biasanya bisa kita, kalau udah customer lama mereka paham mau Indonesia sering hujan apa gitu kan, kita tinggal informasi aja sama mereka. Terus kalau dulu, kalau beberapa produk yang kita pesen ke supplier, kita jualan pernah jualan gerabah, jualan kerajinan kayu, itu sesuai permintaan aja. Itu maksudnya kita mau beberapa kali suplai barang yang bukan kita buat, itu maksudnya untuk maintain, untuk jaga hubungan sama customer. Jadi istilahnya customer perlu apa ya udah sini aja, jadi ada tetap komunikasi yang nggak terputus gitu sama customernya. Berarti kita sediain barang sesuai dengan kebutuhan Ya tapi nggak keluar dari kerajinan sih. Itu udah apa namanya, misalnya saya mau pesen kerajinan kayu jati, tante kan nggak bisa bikin, tapi kita bisa cari di sini kan, di sini kan banyak. Nah nyarinya juga nggak cari bisa ke Jawa, ke Sumatera. Ini suppliernya yang sampai sekarang ini di Jawa ada, di Sumatera ada, Kalimantan masih belum kita rambah karena masih terkendala sama pengiriman. Terus kalau waktu dulu gerabah itu masalahnya kita kan cari sasak, ada itu musimnya maulid ya sama musim panen. Nah kalau kena musim maulid waktu produksi biasanya agak molor karena orang nggak ada yang kerja waktu musim maulid. Maulid terus atau musim panen lagi ya, padi bu nggak minta ini, nggak ada yang pengrajin biasanya gitu. Tapi kan itu dia iramanya bisa kita baca sama kayak kalau bulan puasa kan kita nggak terlalu bisa kerja full gitu kan, beda sama bulan lain. Tapi itu apa namanya, setelah sekian tahun nanti bisa kita antisipasi lah. Nah, ini bulan ini kayaknya mau maulid nih, minta jadwal pengirimannya dimundurin atau gimana. Itu terus sama kalau musim pandemi kemarin kendalanya di kontainer, tapi itu sih kalau global semua orang ngalamin pas pandemi, kontainer yang masuk ke Indonesia kan berkurang, jadi kita mau ngirim pakai kontainer keluar juga kurang kan. Nah itu artinya apa, kalau permintaan banyak barang kurang kan otomatis tuh harga naik. Terus apa namanya, waktu pengiriman jadi yang harusnya booking kontainer tuh biasanya seminggu dapat, tapi waktu pandemi sebulan baru dapat. Pesen satu atau sudah pesen misalnya 2-3 ya udah agak berat harus nunggu. Nah ini sekarang udah mulai terbuka gini kan, run perjalanan aku sudah ini udah agak apa namanya, agak nggak terlalu berat lah, nggak seperti waktu pandemi. Terus kalau masalah motivasi, kenapa ibu memilih ini untuk membangun pepet kenapa bukan. Kalau tante waktu itu kan karena apa ya, kok bisa terus di sini juga bingung. Yang jelas waktu itu ada, kalau tante punya sesuatu, ada sesuatu yang kalau kita dapat kesulitan terus kita bisa atasi kan lain ya. Ada itu, ada senang, ada keinginan untuk kenapa enggak. Nah yang waktu itu apa namanya,
ada kepikiran pengen sekolah lagi, pengen apa, tapi sepertinya balik-balik lagi ternyata enakan usaha sendiri, mau kerja. Atau pernah ngelamar di bank, pernah ngelamar di LSM atau apalah segala macam. Tapi akhirnya kayaknya enakan kalau kita gaji orang ya daripada kita gaji. Memang kalau ada meskipun kita kecil istilahnya, nanti berapa orang sih yang digaji cuma sekian gitu. Tapi kan satu orang yang digaji ini kalau dia sudah punya keluarga berarti ada beberapa orang yang tergantung dari satu orang ini gitu kan. Ada kepuasannya sendiri kalau kita bisa ngasih amplop bukan kita yang menerima gitu. Pertama itu, terus ya ada banyak yang kadang-kadang kita nggak bisa kendaliin ya, mungkin yang sutradara udah ngatur akhirnya udah jalan ke sini, akhirnya kesini lagi. Terus yang ini kalau motivasi secara pribadi ya itu nggak ada motivasi untuk mengurangi riba. Ya itu sudah termasuk istilahnya gini kan, kerjaan ini dia memang pakai bahan alami ya gitu. Tapi kalau diukur secara ini berapa sih, berapa persen sih kita ini, cuma dari sekian persen itu limbah sedikit tidak dikurangi, dapat tenaga kerja apa itu kan udah paket ya kan. Lalu ini dari rangkaian kita produksi itu ada tenaga kerja yang ikut, ada petani yang kita libatkan gitu. Terus tante sendiri belajar apa? Belajar berhubungan sama customer, belajar berhubungan sama supplier, belajar caranya nerima telepon dari orang yang lagi utang lah gitu-gitulah. Kalau sudah usaha sendiri ada plus minusnya, tapi nanti itu tergantung panggilan jiwa ya. Cuma kalau kita usaha sendiri kita bisa atur jadwal kerjanya, kita mau libur kapan nih. Teman-teman yang kerja di sini kadang-kadang kita mau libur hari ini ya nggak salah kan, kalau kita juga yang punya sendiri. Cuma pertanggungjawabannya kan ada, nggak serumit, nggak ada hierarkinya harus ini lapor ke sini harus ini. Cuma kalau kita usaha sendiri kan semua balik ke kita nih. Kalau kita nggak kerja siapa mau bayar, siapa mau gaji. Pokoknya konsepnya kita kerja dulu, penghasilan itu mengikuti. Nah, itu baliknya sih pertama itu. Terus yang kedua nanti lihat nih, kalau di industri ini kita nggak kepikir masa sih dia harganya sekian, kan kayak sekian itu bukannya mahal, murah, tapi pada saat dia dipesan kan jumlahnya banyak tuh. Baru kelihatan oh ini ternyata begini. Dulu yang waktu di Sampurna itu kaget, bisa sih buah dikeringin warnanya mirip sama aslinya gini. Dan untuk dapat itu tuh prosesnya panjang, artinya di situ ada poin-poin di mana kita bisa banyak orang bisa ikut terlibat, ada peluang kerja untuk orang lain. Misalnya sama kayak misalnya R&D, tante perlu orang untuk R&D. Di R&D itu ada, kita harus searching, kita harus bikin foto. Paling enggak misalnya anak-anak perlu fotografi, perlu bisa gitu kan, ada peluang nih untuk yang teman-teman yang suka foto atau apa. Terus yang punya yang senang medsos bisa di sana nanti kembangin ininya sebagai online marketing seperti itu kan ada. Sama seperti yang ekspor itu kesannya kayak kita ngirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Untuk dia itu terjadi itu bagiannya banyak. Jadi ada yang tracking, ada yang ngurus kontainer, ada yang ngurus izin bea cukai, ada yang ngurus nanti fumigasi. Anunya banyak, yang terlibat banyak. Kalau pegawai yang tetapnya 8, tapi kalau kita lagi ada orderannya itu sering ditambah nanti pegawainya. Kayak untuk operator mesin itu kan mereka kerja lepas, kalau ada order baru dipanggil. Nah itu bisa kalau lagi full truk lah itu bisa sampai 30-40 orang lagi full produksi. Dan biasanya kalau ini kan dia pakai mesin, jadi biasanya kalau di sana itu yang booming itu pada saat Desember. Jadi Desember itu dia ketemu Christmas, ketemu awal tahun, ketemu sampai Valentine itu. Jadi mereka banyak event, banyak perlu dekorasi. Nah di situ dia banyak ininya, banyak dia promo, banyak dia
pameran-pameran. Nah ordernya itu baru keluar di biasanya Februari sampai akhir tahun. Biasanya ada kita momen yang belum ada kerjaan gitu, tapi alhamdulillah nih beberapa tahun ini ada aja meskipun sedikit tapi tetap ada kerjaan masuk. Kalau masalah peningkatan ya karena udah lumayan ya, lumayan lama jadi ada yang gini biasa. Kalau kita kerja sendiri ada saatnya banyak, terus ada saatnya sedikit atau nol itu nggak apa-apa, tapi memang proses itu bisa kita tapi tetap kontinu. ya alhamdulillah masih rezekinya yang kerja. Banyak yang doain insya Allah. Untuk sumber bahannya sendiri biasanya ngambil di mana? Kalau sumber bahan yang kalau serabut utamanya kita di Lombok. Yang kita utamain memang kan barang-barang di Lombok nih. Biasanya kalau dari Lombok itu serabut, buah mahoni, keluping kelapa, terus tangkainya aren itu. Untuk itu ada tangkainya, itu kita pakai juga di kerajinan. Terus apa lagi yang dari sini ya? Bambu banyak juga kalau itu dari sini. Terus ada juga yang kita ambil dari Sumbawa, kayu manis, terus kayu yang di depan yang lagi potong-potong itu dari Sumbawa. Di sini sebenarnya ada, cuma kita nggak boleh ambil di sini karena di sini kan masuk taman nasional. Nah, kalau di Sumbawa mereka kan masuk kayak hutan rakyat gitu, jadi boleh dimanfaatin. Nah seperti itu juga kalau kita pesen kayu itu dia ada ininya, itu ngelibatin petani, nanti ada tracking, ada pengepul, ada nanti ke pemerintahan harus minta surat izin segala macam. Terus kalau yang barang setengah jadi kayak dari kayu-kayu itu ada yang mungkin ada pot, ada stand apa dari kayu jati itu dari Jawa Timur itu banyak itu sumbernya kayu-kayu jati seperti ini. Kalau di sana mereka udah dari kapan dia bikin, mungkin merem-merem jadi tuh. Tapi di sini sebenarnya ada ya bahan seperti itu, di Sumbawa kayaknya ada kayu jati, cuma kan kita belum terpola untuk bikin kerajinan kalau di sini kan. Kalau di sana mereka udah puluhan tahun, jadi ada aja biasanya satu keluarga tuh ada satu anak yang bisa, ada satu cucu yang bisa gitu, jadi terus. Untuk mitra sudah ada? Mitra maksudnya supplier gitu ya? Supplier udah ada, jadi rekanan kita yang di Lombok, di Sumbawa, di Sumatera biasanya kayu manis. Terus di Jawa ada kita berpartner lah istilahnya, di Jogja kan kalau yang apa namanya produk-produk yang tante nggak bisa bikin, udah serahin aja sama ahlinya. Jadi kayak bambu ini kita nggak bikin sendiri, ini pesan aja di Gunung Sari. Iya, nanti apa yang ngurus pengiriman apa tetap kita. Jadi kita istilahnya beli barangnya di situ, kita di sini labeling, kemas, apa segala macam, packing. Kita yang ngurus kirimannya ke Surabaya. Iya, saya dengar juga dari aku juga ekspor ke Jerman. Iya ya. Enggak ada yang lokal, kita nggak ada jualan lokal. Semuanya sementara ekspor karena pertama belum kepegang ya ini, yang lokalnya belum kepegang, jadi kita belum mulai. Udah dari kapan itu teman? Paling kalau yang teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, apa tetangga-tetangga mau buat di rumah ya 1-2 gitulah, nggak terlalu ini apa namanya. Terus taste-nya juga kan beda. Ya, paling adik-adik di sini ngeliat ini enggak unik ya. Jadi kayak monoton gitu. Monoton, enggak cerah ya. Orang lebih suka yang kayak gayanya tuh yang colorful. Betul. Seleranya itu dah selera Seleranya Asia beda, dah. ya. Selera Asia. Pertama itu jadi kalau dari awal kita berdiri memang tujuannya memang untuk ekspor. Yang apa yang penyerap besar untuk pasar yang industri seperti ini tuh Belanda, Jerman yang paling besar. Mereka karena di sana tuh apa ya, setiap hari ada press flower, ada ini, mau main ke temen bawaannya ginian gitu. Jadi kalau kita main ke temen kan mau jajan, mau apa gitu. Kalau di sana kan bunga yang dibawa. Kita lucu kali bawa bunga sih. Nengok orang sakit bawanya bunga. Kalau kita kan jajan, bawa buah gitu. Ya jadinya di sana belanja Jerman yang rutin. Kalau kayak Prancis, Itali, Inggris itu setahun bisa 1 kali atau 2 kali aja, nggak terlalu banyak. Terus kemarin ini nanti sempat masuk waktu itu iseng-iseng promo di Alibaba, dapat 2 nyantol customer. Ternyata mereka bukan di dekorasi, jadi mereka jualan terarium. Tahu terarium?
jualan ular, jualan iya. kucing, gitu-gitu dah. Jadi dipakai ini dia pesan kayu-kayu itu jadi rumah ular, atau pesan akar bambu jadi rumah semut, semut yang besar-besar, semut Afrika begitu. Iya. Itu ada dulu ada dua perusahaan tuh, satu di Perancis, satu di Inggris. Itu mereka kerjanya itu jual ular, jual apa yang hewan eksotik yang aneh-aneh gitu, bukan jual anjing. Paling kalau ayam anjing mungkin, tapi ada beberapa anjing kucing, tapi kayaknya di situ dia fokusnya ke itu binatang melata gitu. Reptil. Iya kayak gitu-gitu binatang kayaknya. Orang istimewa yang piaraannya begitu khusus nggak bisa gitu. Biasa piara burung, piara apa itu enggak. Jadi ada juga yang dia beli kayak kayu-kayu gitu dan lihat di pojok itu. Jadi untuk panjatannya kucing. Jadi yang suka kucing, dia naik-naik kucingnya tuh tempat mainnya ada gitu. Di sana itu udah ada tokonya Bu atau langsung dikirim di tempat rumahnya? Kalau tante kan jualnya ke importir. Jadi importir ini nanti dia jual lagi ke wholesaler. Dari wholesaler baru dia jual ke agen-agen, baru misal masuk supermarket. Ada di sana supermarket khusus untuk bahan-bahan begini. Jadi istilahnya di sana DIY-nya sana ya. Kalau DIY sini kan jualnya barang jadi kulkas. Kalau di sana tuh DIY jualnya bahan. Misalnya bikin perahu-perahuan yang dirakit, yang lepasan-lepasan gitu. Nah, jualnya seperti itu, atau jual misalnya dia jual serabut satu kantong gitu isi 100 yang seperti kita buat di sini, ya udah nanti di sana dipakein stick lagi, apa cuma ditempel-tempel apa gimana gitu. Kayak bahan setengah jadi yang nanti sama konsumennya dirakit-rakit lagi yang di sananya. Jadi selama ini yang agent atau yang pembeli agent itu yang tante bilang tadi, yang Perancis sama Inggris yang jual untuk binatang itu, nah mereka itu punya web udah kayak ini kali ya, kayak Tokopedia kali ya modelnya gitu. Cuma dia jual khusus untuk barang-barang ini. Jadi dia jualan online, kita order di situ ya tinggal input apa yang mau dia order. Itu dia kayaknya yang jualan langsung ke end user. Makanya mungkin ordernya juga nggak terlalu banyak. Nah kalau yang importir kan dia langsung jual. Kadang-kadang kalau importir itu jualannya nggak perlu buka kontainer sampai di pelabuhan, satu buat ini gitu, udah langsung kirim ke agennya lagi. Makanya dia urutannya itu kan agak panjang, jadi harganya itu memang dia cari yang harga paling ekonomis. Dari importir ke wholesaler ke agen, baru ke supermarket udah berapa tingkat kan. Jadi dia biar masuk reasonable price lah pada saat dia ke end user. Jadi itu nyarinya gitu. Boleh kita minta gimana ya proses pembuatan salah satu dari ya produk ini? Boleh. Ini harusnya serabut ya Mbak, tapi serabutnya lagi nggak kerja. Itu aja kali ya, kayu. Boleh yang Sambil jalan. Iya. Ini yang prosesnya paling sedikit nih, ini kita belinya aslinya memang udah gini kan, dari alamnya gini. Ini kayu liana, ini kayak benalu pohon. Ini dapatnya dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Jadi saat barang datang udah kita ukur diameter sama panjangnya aja, dijemur, terus potong-potong atau dicat. Ya udah potong ini terus di label tuh. Ini labelnya. Jadi nanti customernya tinggal jualan, scan, tinggal dijual aja pakai. udah pakai teknologi Ya, ya Bu. udah kalau jualannya udah jualannya di sana. Nanti kalau udah segini baru dibungkus pakai karung ini. Dibungkus dikasih label, baru siap untuk. Berarti dalam bentuk ini belum diolah tapi Ini sudah selesai, udah finish product. Cuma begini. Jadi dia di sana nanti kombinasi, atau dia taruh di pan, kombinasi sama bunga segar. lebih ke jadi Kayak bahan ya. bahannya. Ada juga yang putih, tapi putih kayaknya ada. Ya rasa white wash. Ada.
Di mantel ke? Di mantel bungkus. Di bawah. Ini yang dari serabut kelapa. Jadi serabut kelapa yang dari Tanjung itu kita apa ya? Kita plong, kita cetak. Mesinnya ada di belakang nanti saya bilang. Apa namanya? Pakai mesin kalau yang ini. Enggak, bukan. Slam. Yang itu namanya itu bisa Untuk terbang. dekorasi juga. Apa bisa terbang burung? Dekorasi. Apa tuh pohon ek bukan. Bentuknya ini bisa Lontar. macam-macam, ada yang bintang, bulan, bunga, kupu. Tapi yang paling banyak dipesan memang bentuk bintang. Buah. Ya, enak. Ini apa? Nipah. Ini apa namanya? Pakai pantai. Yang di rawa-rawa ya. Iya. Betul. Oh, Itu iya. juga buah pandan. Ini kita rontokin dulu. Kita rontok kering, baru assembly lagi, dibentuk lagi. Ini kan nggak ada yang pakai tuh kalau buah pandan nggak dikonsumsi. Prosesnya sekarang masih menggunakan apa ya? Misalnya untuk pakai pengeringan. Masih pengeringan matahari, konvensional. Soalnya kalau kita mau pakai dryer atau pengeringan oven gitu ya, nggak nutut biayanya mahal. Bisa kita pakai kayak oven tembakau gitu bisa. Pernah lihat oven tembakau? Pernah Kan di Lombok Timur, Lombok Tengah banyak kan? Iya. Itu konsep pengeringannya sih sama seperti itu. Jadi kita masukin nanti ada uap panas gitu aja. Cuma kalau itu pun pakai apa ya, tanah atau pakai batu bara kan dia ada biaya sendiri. Kalau pakai matahari kita gratis. tapi kan kalau hujan Kalau hujan kita tutup. Memang kan kendalanya kadang-kadang itu kalau lagi musim penghujan. Itu aja sih. Cuma kan kita kan nggak pernah hujan yang betul-betul lama gitu kan, nggak, apalagi sekarang kayaknya bergeser nih musimnya ya. Terus lagi nggak ada yang lebih kuat ya mesinnya. Kalau mau lihat boleh sih, tak aja gitu. Bin Capek kameramen. Dokumentasi, so. Satu ada punya. Ya, Satu-satu ada punya supaya enak di. biar sih. Pakai sandal ini. Bintang itu mesin cetak. Mesin cetak untuk yang bintang-bintang tadi ini. Ya itu dah buat bintang-bintang. itu untuk mesin cetakan buat bintang Iya. macam-macam dah bentuk tadi kan. Nah itu Nah ini kalau udah begini udah siap kirim, kan udah dibungkus, di label, udah tinggal jalan dah dia. kalau kayu ini cuma ini ya Bu, cuma di Keringin aja. Keringin. langsung dibungkus ya, terus di label gitu. Nggak banyak ini prosesnya, memang yang banyak prosesnya ini bintang tuh jadi habis dicetak sama yang nyetak nanti ini mau pulang di rumah tuh dirapiin sama anak sama istri, pokoknya dirapiin gitu, baru nanti bawa balik sini kita jemur, nanti ada proses ngecat lagi, baru dibungkus plastik, labeling, baru masuk box. Nah itu yang Iqbal tuh bilang tadi, seneng kalau dapat order itu banyak prosesnya, jadi banyak Iya. kerja kan jadinya. Nggak ada Mungkin ya ini bisa sisanya. dilimbahkan. Nah ini kalau ini sudah kelar, ini udah selesai produksi. Ini limbah selesai produksi. Limbah. Nah ini masih bisa dipakai sama itu. Biasanya diminta sama tetangga ini untuk apa namanya, rebus ubi jadi bahan bakar, bikin poteng. Oh iya bisa. Ya, bisa bikin tape, singkong. Limbah gagal produksi. Ini tapi apa ya, yang terakhir biasanya kan nanti ini jadi datang satu truk dari Tanjung. Nah, begitu udah habis datang lagi, sampahnya yang kesisa dari
produksi sebelumnya ditarik, bawa lagi balik sana untuk nutup lubang-lubang biasanya nutup tanah gitu. Nah ini karena terakhir belum ada pengiriman lagi, jadi kita kirimin biasanya ini udah diminta ke tetangga kalau ini. Iya, ya itu masukin kipas interior dekorasi. Ini anu yang udah terbikin. Nah ini sisa produksi. Nah, tunggu ada kena lagi, nanti kita pakai lagi. Lumayan soalnya. Lihat-lihat gitu ya, terusnya kayak gimana, nah sekarang saya mau nanya nih, dari proses-proses tersebut ada nggak kerusakan lingkungan yang apa ya, yang ditimbulkan dari proses tadi, misalnya limbahnya gitu? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada. Misalnya kayak serabut tadi yang tante cerita itu, misalnya dia nggak dibawa balik ke utara, kan biasanya gini, supplier itu bawa serabut 1 truk udah nih keluar. Besok dia bawa lagi berikutnya, sampahnya yang sisa kita cetak-cetak itu kayak di situ, sama dia dibawa lagi nih, bawa balik ke utara untuk ditimbun lagi gitu, ditaruh dibuang di sana di tempatnya. Biasanya ada sopirnya bilang ada bu tempat kita itu, jadi dia tuh untuk nimbun tanah-tanah yang itu masih bolong-bolong. Nah, terus kalau di sini biasanya misalnya nggak kebuang ya kita biarin aja di sini, nanti biasanya tetangga datang, bu minta untuk bahan bakar gitu. Jadi kita nggak, makanya saya biarin aja begitu, karena biasanya ada aja yang minta, nggak dibuang tempat sampah gitu. Kalau yang lain apa ya? Ini juga kayu ini juga sisanya nanti paling diminta untuk kayu bakar. Dan ada sisa potongan yang segini, yang kecil itu. Apa ya? Kalau ini nggak ada sih. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Ya kalau istilah kan kayu-kayu ya. Kalau mudah terbakar memang ini kita harus hati-hati sih. Apalagi serabut itu. Kalau dia itu apa namanya? Serabut itu kadang-kadang dia nyimpan api. Jadi kadang-kadang di atasnya tuh kayak dia mati, bawahnya biasanya masih panas. Jadi apa namanya, saya ini tante selalu wanti-wanti nih sama yang kerja, jangan ngerokok, nanti nggak sadar kan itu di dalam asap udah nggak ada, itu di dalam bisa jadi masih nyala, masih bara gitu. Tuh serabut kan lama-lama jalan ya. Produk pertama kali yang dibuat itu Serabut itu yang kita setelah produk yang dilegal yang telah jadi ilegal, produk apa aja yang ilegal maksudnya yang pas produknya apa legal pada tahun 2016 oh itu Ada brand. yang bukan, itu masih tante legalitas itu gini, sebelum 2016-2017 perusahaan ini sudah punya badan hukum, tapi itu masih kerjasama sama orang asing. Nah di 2016-2017 itu proses kita sudah full jadi perusahaan daerah, jadi perusahaan lokal. Jadi ini udah miliknya orang Indonesia, kita nggak kerjasama lagi sama orang asing. Nah, orang asingnya udah nggak ini loh, istilahnya sama dia dihibahkan lah gitu, kamu yang jalanin gitu ya istilahnya, dilanjutin gitu. Itu maksudnya yang anunya badan hukumnya. Kalau badan hukum itu kan nanti sambungannya dia ke laporan BKPM, laporan Pemda, laporan pajak gitu-gitu, dan hanya itu. Terus kan kita pada saat kita ekspor nanti akan perlu kita siapin dokumen ekspor. Itu biasanya kita minta di pemerintahan, ada di bea cukai, ke perdagangan.
kalau yang begitu-gitu udah perlu kita harus punya legalitas. Kalau masalah legalitas dari dulu udah ada sih, dari dulu, cuma itu posisinya kalau di perusahaan itu kan ada namanya akte komposisi pemilik saham. Ini sebenarnya perusahaannya kecil tapi bentuknya kita PT, Pak. Karena kenapa kita pilih PT meskipun ukurannya kita UKM, untuk konfidensi di sana di luar, jadi orang lebih yakin nih kalau dia lebih diterima lah di pasar luar. Kalau di lokal kita kan yang penting apa namanya sebenarnya bisa CV atau UD atau macam-macam kan banyak pilihan. Tapi waktu itu disarankan sama apa namanya notaris yang bantu buat akte sama customer yang ini lebih baik PT aja, jadi di sana bergeraknya lebih leluasa di luar. Memang dia lebih itu, memang kadang-kadang orang kesannya PT ya kayak besar gitu kayak besar gitu, padahal UKM juga. Nah itu biar untuk kepentingan marketing sih sebenarnya, makanya kita Untuk pakai meningkatkan PT. daya tarik. Betul, daya tarik, jadi orang lebih percaya nih, lebih trust. Berarti ibu ini mulai usaha dari sekitar 2011. 2005-an. Tadi sama Heeh. perusahaan asli. Tapi pas legalnya 2000. 2016. 2005 udah legal, tapi itu masih partnership sama orang luar. Yang kita pure sendiri dari 2016-2017 sampai sekarang. Gue juga ya 2000 saya tante udah percaya. Tapi kan belum lahir aja. Oke. Ya itu sih apa namanya? Kayaknya kadang-kadang aku pikir perusahaan ini jalan-jalan aja ya. Maksudnya ayo ladennya aja dijalanin gitu. Kayak dulu gitu teman itu ngajak ayo kita begini sama. Ayo. Jalan terus alhamdulillah peluangnya ada. Kalau ada istrinya gini, kalau masih ada pembeli, alhamdulillah kita masih bisa kerjasama sama petani, sama supplier. Artinya faktor-faktornya kan masih ada nih, tinggal kita aja yang kelola. Alhamdulillahnya bisa jalan. Ya kalau ide cita-citanya tante sih kalau bisa ini dia tetap berkembang, kalau bisa tambah besar, terus bisa dilanjutin sama anak-anak. Cuma anak-anak tante belum ada yang tertarik. Nah, cuma kan masih kecil ya, masih SMP itu belum ada, belum kelihatan dia suka sama bisnis, sama ini apa namanya. Kemarin aku suka jualan, nggak minat dia kayaknya. Kayak misalnya dia mau jadi guru atau mau jadi kayak konvensional. Kalau mau jadi entrepreneur kadang-kadang kepepet itu perlu. Nggak dapat tempat kerja nih. Kita yang buat Iya, tempat kita kerja yang sendiri. buat tempat kerja sendiri. Oh iya Bu, untuk kemajuan usaha ini Ya. setiap tahunnya ada nggak inovasi baru yang dibuat untuk produk? Kalau dalam inovasi sih itu harus ya, soalnya kita gini maksudnya customer yang kita punya itu kan harus kita jaga nih biar dia nggak usah kemana-mana. Jadi setelah misalnya tante udah buat bintang nih, pertama warnanya natural, setiap kontainer jalan kita udah siapin produk baru, entah cuma sekedar diwarnain sedikit atau dikasih tangkai atau diikat apa, dikasih tali, dibor apa, pokoknya harus ada modifikasi sedikit. Atau kalau kita punya material baru kita buat lagi. Jadi setiap kontainer jalan nanti 1 atau 2 box isinya sampel biasanya. Atau kalau misalnya tidak ada kontainer jalan kita buat sampel. Biasanya ini apa namanya, ada Pak Udin namanya yang laki di sana itu, dia kebagian, tante sih yang nyari idenya apa-apa, tante kasih gambar buat yang seperti ini atau mirip atau modif nggak apa-apa, coba lainnya gini nih, idenya begini. Nanti udah ada ide, udah diwujudkan, udah jadi, itu kirim ke buyer, kirim ke langganan, gimana nih kira-kira ada ini. Nah, biasanya langganan kamu jual berapa nih, bisa produksi. Biasanya kalau kita keluarin produk baru kita harus punya info harga, punya info deskripsi produk, ukurannya, packingnya nanti gimana, berapa biji dibagi 1 dus, apa namanya, perlu pengaman atau enggak, terus produknya itu nanti warnanya apa segala macam, itu detail-detailnya itu. Kalau udah ketemu dia harga sama, terus kita bisa produksi berapa nih, sebulan misalnya 100 atau sebulan berapa, nah itu harus jelas anunya. Itu termasuk dalam form penawaran istilahnya. Ada form penawaran di situ, baru nanti kalau di customer ada permintaan, harga nyocok,
terus kita berani garansi bisa kita kirim dalam waktu 1 atau 2 bulan sesuai permintaan, bisa turun order meskipun mereka belum lihat sampel. Nah tapi kadang-kadang kalau mereka merasa perlu sampel, kontainer nggak ada jalan kan nggak bisa disisipin tuh, biasanya kirim pakai DHL. Kadang kalau industri begini kadang-kadang nggak cukup cuma lihat foto, ya kan kadang-kadang mereka perlu di feel ya istilahnya, perlu dia pegang, perlu jampi perlu juga kadang-kadang kalau di industri kerajinan begini kita perlu story. Kalau kemarin waktu tante jual banyak itu kayak kodok pikirannya orang Lombok itu kan, kodok itu di punggungnya ada kayak duri-duri gitu. Nah itu kalau diseret pakai kayu dia ada suaranya kayak manggil hujan. Nah itu kan historinya orang Lombok, itu ada cerita. Jadi kadang-kadang cerita itu yang bikin dia mau beli. Oh tulisin cerita itu, nanti bikin card kecil gini. Kayak tadi kan ada cardnya yang tulisan KBX tadi tuh. Kadang-kadang di baliknya itu ada tulisan sedikit kecil. Jadi orang baca, oh ini ada ide, ada legendnya gitu, ada ceritanya gitu. Itu ada ini apa namanya yang bisa bikin ketertarikan gitu. Nah, kalau tante ini kan memang benda seni tapi bukan antik. Istilahnya kalau antik itu kan dia satu harganya selangit gitu. Kalau ini enggak, benda seni tapi orang yang bisa beli banyak, biasa gitu dipakai sehari-hari. Harganya bisa terjangkau walaupun sih Murah-murah kok ini. Tapi belinya harus 1 truk. Itu apa, serabut kelapa itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 25.000 yang satu bungkus besar isi 100 biji. Tapi itu tante biasanya terima orderan 250 box minimal. Tapi kalau dia truk besar biasanya 600-700 box gitu. Itu satu box isinya 24 bungkus. Satu bungkus isinya 100. Satu kontainer isinya 250 kontainer kecil. Kalau kontainer besar bisa sampai 700. Itu baru kelihatan uang 100 kali gitu kan. Gitu. Nah, konsepnya di situ gitu. Jadi di sini enggak jual barang yang halus apa ya, kayak lukisan itu kan satu tapi harganya selangit gitu kan. Kalau di sini enggak, jadi industri mass production kita yang harga per bijinya mungkin nggak mahal. Paling yang harganya lumayan yang kayu-kayu ini bang, kayu-kayu ini bisa 75.000, 80.000. Atau yang stand itu kan dia agak besar tuh sekitar segini 250.000. Ada kayu jati sih biasanya. Gerabah-gerabah itu paling kalau di tante itu mungkin kalau di luar itu bisa 150 atau berapa. Di sini itu bahan modalnya cuma 50-60.000. Kalau yang gerabah-gerabah ya. Cuma kalau di Banyumulak juga kita dapat harga murah ya, artinya lebih banyak. Namanya big quantity, kita main quantity istilahnya kalau dari apa bahasa dagangnya. kegiatan ekonomi kan kita nggak lepas dari untung dan rugi. Iya betul. Gimana tuh? Biasanya untung berapa? Ruginya pernah apa enggak juga? Kadang-kadang biasa lah itu kan ada ini. Kalau tante kadang-kadang untuk kita itu lagi balik untuk maintain customer. Ada produk yang kita marginnya istilahnya untungnya itu cuma berapa persen. Tapi itu kayak untuk penarik. Jadi kalau dia pesan ini nanti temenannya ini. Biasanya kayu manis ini temannya serabut. Kayu manis ini untungnya sedikit. Lebih tipis lah dibandingin sama serabut. Tapi dia temenannya nih. Jadi kita siapin dulu itu biar dia pesan yang lebih besar gitu. Jadi subsidi silang ya apa? Di sini untungnya 100, di sini ada 10, jadi kan saling tutup tuh. Biaya produksi sini tinggi, di sini rendah, jadi seperti itu sih ininya. Kalau tante sih ininya yang penting karyawan bayar, listrik, air, operasional. Nah itu kan harus masuk dalam perhitungan kita kan, listrik, air, biar operasional, biar bayar pajak apa segala macam gitu. Dan untuk kita running lagi berikutnya gitu, promosi ya, itu kan harus masuk di faktor produksi. Standar sih, pakai enggak terlalu sampai berapa kali lipat enggak. Biasanya gini kan, kita untuk produk apa kayak development produk baru. Kan kita hitung semua bahannya nih apa, ABCD, Z, bentuknya ini. Kita tambahin tenaga kerja, listrik, air, telepon. Nah, itu namanya overhead kan, biaya yang di luar. Biaya langsung untuk bikin barang kayak gaji karyawan, gaji security, apa lah. Itu kita masih ada porsinya di situ. Tapi tante juga suka masukin porsi untuk HK ya, apa namanya kalau HK itu intelektual ya, maksudnya misalnya kita buat produk A,
model begini. Di situ kan ada intelektual kita yang apa ya, kalau kalau pelukis itu kan dia punya karya intelektual, jadi harus dibayar idenya itu, ide kreatifnya itu ada porsi untuk ide kreatif sekian persen, jadi tercover di situ. Jadi kita kan orang bikin produk baru atau R&D itu kan dia perlu biaya nih untuk bahannya, tenaga kerjanya, terus dari misalnya dari 10 yang kita buat, kita coba-coba mungkin cuma 1 yang laku, itu kan harus ini diperhitungkan. Tapi gitu-gitu balik lagi pengalaman, jadi jalannya aja dulu, oh ini ternyata ini kurangnya di sini, ya dievaluasi. Kembali lagi ke produk, karena di sini lebih banyak di tingkat gitu. Biasanya dalam satu produk itu butuh waktu berapa lama? Nah, tergantung ininya apa namanya, jenis kan beda-beda ya masing-masing jenis. Kalau kayak kasih contoh aja ya, kalau serabut itu dengan kapasitas satu kontainer ada istilah kontainer besar sama kontainer kecil. Kontainer besar itu kita sebutnya 40 feet. 40 feet itu kayak 2 kali truk puso. Truk puso yang besar ya. Nah, itu isinya 40 feet itu 2 kali truk puso itu. Nah, untuk serabut kalau kita mau produksi full 2 kali truk puso itu kita perlu 1,5 sampai 2 bulan full kerja. Sampai finish sudah itu sampai jadi packing. Sekitar itu. Lumayan karena cepat kecil. sorry. Iya Bu, tadi kan target pasarnya lebih ke ini ya, luar negeri. Iya. Kenapa ada kendala nggak untuk pemasaran di lokal sendiri? Apa ya kendalanya? Kenapa memilih untuk ekspor saja ke lokal? Pertama gini, idenya kan tadi company ini terbentuk karena ada permintaan dari orang asing. Jadi istilahnya ada yang membeli nih orang luar gitu. Kita ini siapa tahu kita bisa supply kan. Idenya seperti itu istilahnya. Jadi orang luar pengen beli, kita siapin. Justru tante belum pelajari nih tesnya orang Indonesia itu seperti apa. Cuma tahunya kan, oh iya kalau dekorasinya orang Indonesia nih yang apa istilahnya sekarang tuh shabby, apa tuh shabby chic, warna-warna pastel gitu-gitu tuh. Nah itu kayaknya ya nggak tahu tuh idenya ini istilahnya apa. Kalau lokal tuh kayaknya seperti itu, cuma tante nggak. Dan itu kalau orang lokal tuh biasanya lebih apa ya, kemarin itu tante lihat rotan, tapi rotannya sintetis. Terus bunga udah mulai bunga palsu dari plastik itu kan mirip tuh kayak benerannya, itu malah lebih laku daripada tante jual gini kalau di lokal ya. Cuma memang kalau ini tante belum bisa bilang apa kendalanya karena belum di study lah, belum di riset sebenarnya pasar lokal itu kalau untuk produk itu seleranya kemana itu belum. Paling yang ini yang agak masuk mungkin ini apa namanya, keranjang bambu, anyaman itu ada itu kan, tapi itu kan memang bukan punya tante ya, udah ada di pasaran, udah ada di pengrajin gitu. Kalau yang produk kita yang asli bikinan sini apa ya, ada kayaknya belum kepegang aja sih Dik, mungkin nanti Ada rencana ya insya Allah. Cuma selama ini tuh kayak sih sok sibuk ngurusin yang ini aja, kadang-kadang nggak kepikir kalau kita bisa mungkin juga pasar lokal potensi gitu, tapi belum kita ini, belum dijajaki lah istilahnya. Apa lagi? Itu apa kalau mau ditulis mungkin company-nya Indo Kreatif Natural berdirinya 2016 aja. 2017 aja. 2016 itu masih persiapan dokumen belum ya. 2017. Terus karyawannya biasanya kan itu ya. Karyawannya 8 orang. Industrinya handicraft, trade botanical, kerajinan berbahan natural untuk dekorasi. Jadi kan kebanyakan di sini memang produknya dekorasi, nggak ada yang fungsi gitu kan, nggak ada misalnya ada sih sedikit tapi enggak, ini mainnya utamanya itu lebih ke dekorasi. Terus pangsa pasarnya masih 100% ekspor, negara tujuannya mainly Eropa, baru Eropa aja sih.
sebenarnya Amerika, Australia juga ada potensi pasar buat ini, tapi kalau Amerika dia lebih ke kayu, seperti jati-jati gitu. Kalau Australia lebih ke gerabah karena mereka takut kalau barang-barang natural lebih ketat di sana itu. Aturannya lebih banyak kalau Australia. Kalau yang Eropa enggak terlalu di Eropa. Yang penting kita udah sertakan fumigasi, fitosanitary kan kalau kita ekspor kontainernya harus difumigasi biar serangga apa nggak itu aja cukup. Kalau kayu paling ada nanti istilahnya itu ilegal, jadi kayu yang kita pakai itu harus terdeklar apa namanya, pokoknya terdeklar kalau dia kayu legal gitu, bukan kayu hasil penebangan liar gitu, ada sertifikatnya sendiri. Itu aja sih kalau kayu itu biasanya untuk perlindungan ekosistem biasanya, biar hutan nggak rusak. Apalagi kalau lupa nanti bisa WA. Tapi kalau sorry tinggal dua dulu. ya boleh Untuk prinsip ekopreneurship yang dijalankan gitu kan, ada apa maksudnya? tahu Bu 3M? Enggak apa itu? Reduce itu kayak mengurangi, terus Reuse, reduce, sama recycle. recycle gitu. Kayaknya ada ya kali ya, masuk sedikit ya. Yang sampah di gitu ya. sana. Kan kita reuse nih dari itu. Kalau reduce apa ya? Nggak ada kayak. Reuse kayak konsep yang reuse ya. Recycle sih kayaknya maksudnya. Yang di situ. Karena dipakai lagi. Recycle ada juga tadi Ya itu kan sisa-sisa serabut, produksi. sisa produksi pakai jadi bahan bakar ya. Tadinya itu kan habis dicetak kadang-kadang kita bikin ini loh, tapi sekarang ini nggak ada yang mau beli lagi. Ini dibikin lagi. Dan sisa serabut yang udah bolong-bolong tadi buat inian. Tapi ini udah lumayan lama nggak dapet. Ini kalau kita zaman dulu dipakai untuk itu bungkus. Tahu kali ini ya, anak-anak baru. Ini biasanya kan kuali tanah. Terus ada kukusannya dari bambu. Jadi biar bambu kukusannya untuk corong itu biar dia nggak lolos masuk ke panci. Kasihin ini di atas di mulutnya kuali itu, di mulutnya gerabahnya itu. Nanti kan anunya ke sini nih untuk segitiga dari bambu. Ribet kali itu ya, orang nggak pakai lagi. Tinggal pakai rice cooker. Jadi Untuk upcycle gimana? di box tante nggak pernah beli baru loh. Pakai box bekas. Kita kalau serabut itu kan packingnya box pakai kardus. Kalau ini kan kayaknya baru, ini karung baru. Soalnya mau beli yang bekas nggak ada kalau yang roll ini. Kalau box tante nggak pernah beli bikin produk box apa? Bikin dus kan memang kita bisa pesan itu dus bisa pesan di Jawa biasanya. Pakai aja dus sisa-sisa gini, beli tinggal dus rokok itu tinggal dibalik, tutup lagi udah rapi. Nggak ada keberatan sih kalau itu anunya customernya mau aja kita pakai box bekas nggak apa-apa. Kemarin tante kan kirim kayu manis ini dia dibungkus kecil-kecil tuh. Nggak ada contohnya ya. Dibungkus 80 gram dipakein head cut. Head cut itu kayak kalau di supermarket itu produk itu kan digantung tuh. Kadang-kadang kan ada kayak kartonnya kecil yang ada bolongannya terus pakai itu digantung di seperti ini. Gimana ngejelasinnya? Nah itu ada produk seperti itu di kayu manis ini, potong-potong, masukin plastik, taruh di head cut, pasangin head cut, nanti dia di supermarketnya di displaynya digantung-gantung. Nah, itu tante cari sampai 500 dus Monty, harus dus kecil karena dia nggak mau isinya banyak, cuma mau 24 bungkus kan sedikit tuh, cuma segini. Cari ke itu mana, ke Getat, nyari ke tempat pemulung itu. Berarti Ibu ambil dusnya dari Macam-macam, kadang-kadang nih dari yang jualan-jualan kan biasanya mereka simpen tuh. Kalau rokok biasanya di toko pajang itu, toko grosiran tuh pasti mereka simpan. Banyak tuh. Packing. tetap dia disamarin ya. Tetap dibalik kan, kalau udah dibalik rapi kan, bersih lagi. Asal jangan basah kan, tapi kita dus kita bagus kok. Kalau standar ya, enggak ini masih bisa kok. Makanya kadang-kadang
ini masih laku aja diekspor kan istilahnya itu masih bagus kan. Yang penting dia nggak bolong, nggak basah. Ada ininya nggak sih kan tante bilang nggak ada pasar lokal kan ini Iya. sampai luar negeri itu misalkan ada garansi nggak misalkan kalau ada yang patah atau gimana gitu. Biasanya modelnya gini kan, karena di sana nggak mungkin kita mau balik barang kan kalau udah sampai tujuan. Biasanya kita namanya sistemnya kredit note, apa ya kalau istilah tugasnya itu. Biasanya kontainernya udah sampai sana nih, ternyata barangnya ada yang patah nih 2 atau 3 biji, tapi biasanya kalau 2-3 biji sama mereka nggak dihitung, soalnya kan dari sekian banyak. Tapi kalau misalnya banyak nih, barangmu yang rusak nih ada 20, ya hitung aja nilainya 20 itu berapa di kredit note namanya. Nanti harga yang 20 itu kita ganti lagi, bisa kita ganti barang untuk di pengiriman berikutnya, atau kita kurangi invoice-nya yang berikutnya, tagihan yang berikutnya. Nggak ada sih yang ini yang minta apa namanya, istilahnya minta ganti itu jarang, nggak praktis ya. Mending di nilainya berapa, misalnya 100 ya udah nanti kurangin invoice berikutnya, tagihan berikutnya dikurangi. Berarti kayak mereka juga maksudnya berulang-ulang gitu. Ya, alhamdulillah continue. Dia ini setahun itu biasanya dia pesannya Februari Maret. Terus itu itu sekian kontainer itu kita selesaiin sampai Desember. Sekalian jalan, tapi memang kadang-kadang tengah jalan tambah lagi, tengah jalan ada tambah lagi, biasa sih, bisa juga. Soalnya jauh ya, kalau misalnya dia ada yang rusak atau berjamur biasanya. Dulu awal-awal kan kita belum tahu tekniknya, dia nggak jamuran, dia gimana. Itu kadang-kadang dikomplain, jamuran nih saya terpaksa bersihin tenaga kerja sekian. Kadang-kadang kita nggak tahu benar atau jamuran benar nggak tuh tenaga kerjanya segitu. Tapi kan apa namanya, istilahnya kalah menang lah, biar mungkin dia merasa dia gimana, nggak apa-apa deh, ya udah gimana kita mau ini lagi kan nggak mungkin. Paling nanti hitung-hitungan, dianggap nilai berapa, kita potong nanti di pembayaran berikutnya, atau kita ganti barang. Biasanya komunikasi aja, kamu mau diganti uang apa barang istilahnya, di kredit note apa mau dikirimin pengganti. Bisa juga sih dikirim, kalau tante bisa pengganti murah kayak Iya. ganti ya, kalau itu kan artinya harga jual nih Iya, dikuranginnya. Jadi sistem bayarnya nggak langsung dibayar semua dulu. Enggak. Jadi ini kalau misalnya PU turun, yang biasa kita terapkan itu DP. Artinya ada uang pembayaran di muka tanda jadi itu 30%. 30%. Nah, nanti sisanya itu kalau barang sudah di atas kapal. Kita sebutnya istilahnya itu kalau di ekspor impor FOB, free on board. Jadi barang sudah, kontainer sudah di atas kapal, baru dia bayar. Itu pembuktiannya, istilahnya adminnya lah, kita tunjukin dia dokumentasi itu. Nah, ada yang BL, bill of lading, itu bukti kalau kontainer kita sudah di kapal. Nah, itu tunjukin itu aja, ini BL-nya, packing list-nya ini, tagihannya sekian. Nah, dia transfer sisanya. Terus nanti sampai di sana misalnya kan udah dibayar nih, dia udah kelar nih, udah sampai di sana ternyata ada yang rusak, ada yang jamuran, ada yang kadang-kadang kurang hitung. Kita bilang 10, ternyata sampai sana cuma 8. Nah, yang 2 itu kita ganti kredit note. Ya, harus itu. Dia nggak kapok yang beli. Apalagi Pertanyaan terakhir Ibu. Mungkin boleh enggak terakhir? kalau ada Nanti teman-teman nanya boleh ditambahin ya. Iya. Mungkin ini yang paling penting ya, visi dan misi Ibu. Kalau visinya tante sih kemarin, kalau idealnya namanya kita ini apa namanya, awalnya sih itu fresh to cash, bikin uang dari bahan bekas ya, itu idenya. Tapi kalau secara apa ya, visi misi itu apa moto segala macam kita lupa. Pokoknya niatnya kemarin itu bisa bikin lapangan kerja, terus bisa ikut lah biar sedikit kita kurangi limbah gitu. Terus buat lingkungan sekitar kita bisa berguna. Ini kan istilahnya kalau apa namanya, kalau istilah Jawa itu tembok mangkok itu lebih kuat daripada tembok beton. Apa bahasa Jawanya tadi juga lupa. Pokoknya istilahnya kita tembok apa namanya, kita berbagi dengan masyarakat itu penjaga yang lebih kuat daripada kita bikin tembok. Kan ini tante utamain pegawainya dari sini aja. Masyarakat sekitar Iya. yang pengangguran, nggak ada kerjaan. Ya. Berarti yang ini tuh nggak ada yang kayak keluarga sama
antara pegawai sama pegawai pada keluar ini family business nih. nggak ada kalau tante nggak ada. Oh iya, suami istri kan, suami tante yang urus produksi. Nah kalau pegawainya itu ada yang paman, ada yang ponakan, ada yang misan. Kan satu kampung biasa kan kalau orang Sasak kan. Ya di situ paman, di situ bibi, ya itu. Keluarga jauh. Kadang-kadang kemarin ini kan yang jadi asistennya tante magang, enggak magang sih, asisten. Masih kuliah kok di Unram juga. Ekonomi pertanian. Nah, kemarin sebelumnya dia ada juga anaknya ibu yang di situ, tapi sekarang dia udah lulus. Minta izin, Bu, boleh saya kerja di tempat lain? Boleh. Jadi sewaktu kuliah dia kerja sama tante pas kapan dia libur apa kuliah kan biasanya nggak full, di setengah hari, ya, Sabtu full. Tapi kemarin pas pandemi kan nggak ada kuliah, jadi kuliah dia sambil online sambil kerja di rumah tante biasanya. Bu, saya sambil kuliah, Bu, masalah. Kalau tante prinsipnya santai, yang penting tanggung jawab. Iya, ini kerjaan kelar. Soalnya oh lupa, astagfirullahaladzim. Kayak tobat. Ini Bu Royana namanya, panggilan bekennya Bu Roy. Ini dari anaknya ikut juga kalau pas lagi ada banyak kerjaan. Cucunya juga. Oh iya betul. Family business. Terus ada yang satunya Bu Dimah namanya. Nah anaknya Bu Dimah itu dulu yang ekonomi itu kerja sama ibu, tapi sekarang udah lulus dia kerja di Rida kalau nggak salah. Habis lulus. Terus yang Pak Udin itu yang tadi pamannya lalu di sini jaga malam. Ada ponakannya. Kalau lagi rame di sini nggak ada yang lain sih, orang-orang sini. Paling yang orang luar apa? Nggak ada dari orang luar. Ada tuh. Ingat-ingat nggak ada kayaknya. Oh ini kan kadang-kadang laporan akunting untuk bikin laporan tahunan, laporan pajak ibu kan pakai pihak ketiga, minta tolong teman kuliah gitu. Itu aja sih, tapi ini juga nggak full kerja di sini, paling pas kita berdua aja gitu. 6 bulan sekali setahun pas laporan pajak. Ya semuanya sih orang sini aja sih. Paling jauh paling di sini tuh, tapi jarak 1 desa, nggak jauh-jauh. Ada yang punya ide mau jadi entrepreneur, mau buka usaha sendiri. Kalau tante terus terang kepepet. Kalau udah nggak kepepet, nggak, kadang-kadang kan kita nggak punya pilihan ya, mesti ini dulu kan tante waktu kuliah di Jawa mikirnya mau kerja di sana lah, kalau nggak di Bogor di mana, kan pertanian di sana bagus kan. Qadarullah ibu meninggal sebelum lulus kuliah, meninggal. Jadi bapak kan sendiri di rumah, pulang aja lah kerja di Lombok, kayaknya pulang. Ya poinnya apa ya, pemenang itu bukan berarti nggak pernah kalah, tapi yang nggak nyerah gitu. Ya kan? Itu kata-kata buat anaknya ibu, kan anak yang main itu kan dia main bola nih, masih SD kecil-kecil. Jadi kadang-kadang kalau dia kalah dia nangis, nggak terima anak-anak. Jadi belum bisa mengelola emosi. Ya itu yang paling bisa kena sama dia. Orang pemenang itu nggak pernah, bukan berarti yang nggak pernah kalah. Yang Piala Dunia aja siapa tuh, kamu suka siapa, MU, pernah kalah nggak dia? Pernah. Ya udah santai aja. Terus siapa yang pemain bola yang Piala Dunia nggak pernah kalah? Kan pernah aja pernah kalah tuh. Oh, satu lagi. Ya, Untuk dari pemerintah sendiri ada nggak? banyak. Kita yang paling support itu dari Dinas Perdagangan. Jadi Dinas Perdagangan itu punya divisi perdagangan luar negeri. Jadi dia biasanya ada sosialisasi, ada kita kadang-kadang dikirim pameran. Kalau dikirim sama Pemda kan gratis nih, gratis stand, gratis. Biasanya sih stand. Terus apa namanya, kalau ada kayak mereka kan suka kerjasama tuh kayak seperti Shopee, Tokopedia, yang online sale kadang-kadang ke Lombok dia kumpulin nih UKM. Nah itu ya perdagangan yang koordinasi. Kemarin itu terakhir dari kayak
kayak online salesnya Turki. Nah, jadi kita kalau mau jalan di Turki bisa tuh, tapi modelnya kayak itu. Cuma ibu kemarin yang belum ngerti itu kalau gitu berarti kan kita jual ke ini, ke agent lokal. Nah ibu agak males kalau jual ke agent lokal, itu laporan pajaknya ribet. Nah itu juga sebenarnya mungkin yang jadi belum berminat untuk jualan lokal. Nah, itu apa izinnya beda, kalau kita jual lokal harus urus PPN. Nah, itu kan harus lapor lagi. Kalau ekspor dia nggak pakai PPN, cuma pakai laporan income istilahnya, itu bisa di akhir tahun atau pas kapan kita ada transaksi. Kalau kita jual lokal itu ada istilah untuk pajak gitu. Nah itu laporannya lumayan, itu bikin faktur, bikin itu. Itu sih. Ada lagi? Boleh nanti kalau lupa apa, keingat-ingat WA aja nggak apa-apa. Kalau telat-telat, sorry. Mak banyak ini. Poin yang motivasi tadi dari tante itu jika ada sesuatu yang bisa dikerjakan daripada membantu lapang pekerjaan menghasilkan uang bagi orang lain, mengapa tidak? Ya terus aja. Jadi Gas kita gitu. bisa punya kepuasan tersendiri. Iya betul. Banyak belajar. Kalau kemarin itu kan tante sempat jadi asistennya ini orang bule. Orang bule itu kan dia apa ya, susah apanya, irama kerjanya itu mungkin karena kita nggak terbiasa ya. Itu kayak apa, kalau mau nangis gitu. Cuma kalau kita ikuti akhirnya kan kita dapat, oh ternyata gini nih, ternyata gini. Jalani aja lah. Ya yang penting kan punya frame, kita kan mau begini. Tapi pada saat kita nggak ada jalan buntu, kita harus survive kan. Kalau diem aja ya patah kita di sini. Kalau ketemu tembok nggak bisa lewat ya belok lah dikit. Yang penting kan lewat kan, yang penting bisa itu. Ada jalan menuju Roma, itulah apa istilahnya itu. Kayak air lah, kalau air di bendung kan dia nggak ada yang bisa ngalahin. Di bendung kan dia belok. Kalau naik ke bawah dulu apa nih. Ya, anunya apa, idealnya sih jangan takut gagal. Tapi nggak bisa bilang begitu. Jalani aja, yang penting kan kita nggak tahu ya kadang-kadang. Jangan lihat orang pada saat dia sukses, oh tante tuh begini hebat ya. Oh mungkin baliknya di awal tuh gimana, seret-seretnya gimana. Oke. Sama teman-teman yang jualan di jual tenda gitu, banyak loh untungnya itu. Pada saat itu kita lihat dia banyak, kita nggak tahu dia mulainya gimana nih. Ini aja. Bismillah sudah. Kalau ada niat baik, nah itu kayak tadi kerja, penghasilan mengikuti. Dulu ya kerja pintar. Kan nggak harus keras ya. Istilahnya gitulah, maksudnya apa ya, kita mau dapat lebih ya artinya usaha kita harus lebih, mau cuan lebih, berkeringat lebih. Ya lebihnya bukan berarti lebih banyak tapi mungkin lebih banyak mikir, punya banyak motivasi, lebih banyak cari pengalaman. Ya apalagi mau tanya, lihat dulu jam berapa nih? Oh, maaf, jam 4 dia jalan. Ternyata tandingnya itu jam 5, tapi dia harus sampai di sana 1 jam sebelumnya. Jadi tandingnya di sini di Pembola itu. Biasanya kalau enggak emaknya nonton kurang afdol. Soalnya emaknya paling kencang suaranya. Main bola ya. Iya, main bola. Boleh. Lu masan asar kan? Lu masan. Soalnya habis asar nanti jalan. Ada enggak apa ya perasaan dari ibu sendiri kayak wajib gitu, ada kewajiban untuk menjaga? Ada sih. Apalagi ada anak yang paling besar udah di pondoknya Bu ini. Mereka kan menekankan di sana nggak boleh bawa bekal pakai plastik apa gitu. Mulai apa istilahnya, kalau belanja, kalau kecil itu kan biasa orang sini otomatis ya ngambil kresek. Udah mulai kalau bisa kresek bisa dikantongin. Atau di Indomaret beli permen aja dikasih kresek. Kecil di misalnya beli jajan satu dikasih kresek. Atau ini apa yang upcycle, tante tuh kolektor barang. Sedang kadang-kadang dapat kiriman parcel dari mana, itu kan dari bambu bagus-bagus tuh, simpen aja tuh pakai lagi bisa gitu. Terus apa namanya, bagus ininya kalau yang di sayang ibu itu
anak-anak juga dari segi cara makan, jangan apa ikuti pandangan, istilahnya secukupnya kita. Kalau anak-anak itu beli nasi bungkus atau saya aja nasi bungkus kira-kira nggak akan habis, pisah dua dulu makan seininya. Nanti kalau misalnya rasa kurang diambil lagi, kalau dia acak-acak kita mau kasih orang lain nanti kan kayak ya anak-anak saya begitu. Jadi kalau dia lihat mah banyak nih katanya, pisah dulu yang kira-kira dia nggak mampu makan. Terus kalau di apalagi anak saya nomor 2, dia nggak akan beli barang kalau dia nggak butuh. Jadi kadang-kadang saya lihat dia beli baju nggak perlu apa namanya, kadang-kadang kita yang ini ya mungkin karena masih anak-anak ya. Itu aja sih Kak, kalau ini dari diri kita sendiri, dari yang kecil-kecil kita. Kalau tante logikanya gini, kalau plastik itu berbahaya, kenapa produksinya bisa gampang itu? Gampang itu yang orang produksi pabrik plastik itu kan kayak merajalela. Sekarang kan orang jual botol dari